Nah, setelah tadi kalian menyimak presentasi dari Teh Siti Syarah tentang pendekatan sintetik, sekarang itu adalah masuk ke materi pendekatan konstruktivisme. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan konstruktivisme itu? Nah, pendekatan ini merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran pelajar. Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima secara pasif dari orang di sekitarnya. Nah, itu adalah pengertian pendekatan konstruktivisme. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri konstruktivisme. Apa sih ciri-cirinya? Nah, teman-teman, di sini ada poin ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme. Itu yang pertama adalah pengetahuan baru melalui penglihatan dalam dunia sebenarnya. Artinya, di sini murid itu bebas. Jadi, mereka tuh bebas belajar dari pengalaman mereka sendiri. Tidak terbatas pengetahuan dari seorang guru saja, tapi dari penglihatan dunia mereka bebas mengaplikasikan ke dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu adalah ide yang dimulakan oleh murid. Artinya murid itu bebas menuangkan ide apapun kreasi mereka ke dalam pembelajaran, dan seorang guru bisa menggunakannya sebagai panduan untuk melakukan atau merancang pengajaran. Kalau ide dari seorang murid itu baik dan bagus untuk diimplementasikan ke dalam pembelajaran, maka seorang guru bisa menjadikan ide itu panduan untuk pengajaran nanti. Yang ketiga itu menyokong pembelajaran secara kooperatif. Nah, pembelajaran secara kooperatif ini maksudnya adalah membuat siswa dapat bekerja sama dan adanya partisipasi aktif dari semua siswa. Nah, di sini juga guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing yang akan mengarahkan setiap peserta didik menuju pengetahuan yang benar dan tepat. Selanjutnya ada mengambil kira dapatan kajian bagaimana murid belajar sesuatu ide, menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid, menggalakkan murid bertanya dan mendialog antara murid dan guru, dan menganggap pembelajaran sebagai suatu proses. Nah, jadi secara garis besar yang diterapkan dalam teori belajar konstruktivisme ini adalah kebebasan siswa dalam berpendapat, menyampaikan materi atau ilmu yang didapat siswa dari pengalaman pribadi, dan guru hanya sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik. Nah, selanjutnya ada metode-metode dalam pembelajaran konstruktivisme. Itu ada 3 poin. Yang pertama ada tanya jawab, yang kedua ada penyelidikan, dan yang ketiga ada komunitas belajar. Poin pertama itu adalah tanya jawab. Berarti dalam pembelajaran konstruktivisme ini mereka akan secara tidak langsung belajar tentang berinteraksi. Jadi bagaimana interaksi sosial mereka di antara semua siswa. Berarti kan di sini ada interaksi antara guru dengan murid, atau siswa dengan siswa, dan guru dengan semua siswa. Poin kedua itu adalah penyelidikan. Nah, penyelidikan atau menemukan ini artinya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa itu diharapkan sebagai hasil penyelidikan sampai kepada menemukan sendiri, bukan hasil mengingat seperangkat fakta. Nah, di sini guru juga harus berusaha untuk merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan untuk berbagai materi yang diajarkan. Nah, yang terakhir itu ada komunitas belajar atau learning community. Nah, learning community ini adalah pembelajaran dengan bekerja sama dengan sejumlah siswa yang sudah terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Artinya, proses pembelajaran ini adalah melatih siswa untuk berpendapat, melatih siswa untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran konstruktivisme ini adalah lebih berfokus pada bagaimana orang menyusun arti baik dari arti sudut pandang mereka sendiri maupun dari interaksi dengan orang lain. Dengan kata lain, individu-individu membangun struktur kognitif mereka sendiri, persis seperti mereka menginterpretasikan pengalaman-pengalaman
pada situasi tertentu.